bikin konten-konten yang menarik. Halo Sahabat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, sorry ya, nanti kalau ada suara angin atau gambarnya agak goyang-goyang. Kali ini YouTube channel kita itu edisi liburan ya teman-teman, namun kita masih tetap membahas selling dan marketing. Teman-teman, kali ini ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales. No name ya, nggak ada namanya, namun profesinya adalah seorang sales motor Honda. Nah, dia ini menanyakan bagaimana sih untuk mempromosikan produk kita di media sosial. Nah, supaya kita bisa tahu lebih jauh bincang-bincang kita ini, yuk kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dan saat ini sudah ada bersama dengan kita Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Sehat. Lagi di mana nih Coach? Lah, kita berdua lagi di Bali kan? Lagi edisi liburan gitu ya Coach ya? Bersama keluarga, sebenarnya bukan liburan ya? Tapi tetap kerja. Tapi ya tetap bisa dikatakan sekolah, pindah suasana. Ya kita lagi meretret ya. Atas mengucapkan Tuhan memberikan rezeki kepada kita dan kita diberi kesempatan untuk lebih banyak untuk waktu dengan kita dan kemudian waktu juga bersama Tuhan ya. Iya, silakan. Ya, apa pertanyaan nih? Kayaknya banyak pertanyaan nih kayak Bu Ana. Ya, Coach, ini ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Ya. Dia ini seorang sales motor Honda. Nah, nggak ada namanya sih Coach ya, no name. Jadi dia bertanya. Ada Bu Ana? Oh, ada namanya. Ada, namanya Nova. Oh, namanya Nova ya. Oke. Nova bertanya bagaimana caranya mempromosikan lewat media sosial gitu ya Coach ya. Ini sebenarnya mungkin udah pernah kita bahas ya. Sudah pernah dibahas ya lewat media sosial. Jadi promosi lewat media sosial ini sebenarnya macam-macam ya Bu Ana ya. Kalau media sosial ini bisa yang pertama kita bisa menggunakan konsep digital marketing atau konsep kedua adalah digital selling. Jadi mana dulu yang bergarap. Nah, kalau kita bicara digital marketing yang gampangnya adalah kita main di Instagram, atau kita main di TikTok. Itu saran saya. Nah, kita ngomong digital marketing ya, bukan digital selling. Kalau digital marketing artinya kita mempromosikan dengan cara kita main di Instagram, kemudian setelah main di Instagram, kita bikin konten, Bu. Bikin konten-konten yang menarik. Tapi jangan konten langsung jualan. Biasanya orang kayak gitu ya. Yang aku lihat kayak jual motor itu kan langsung jual barang, promosi, diskon, nggak gitu. Tapi lebih ke cara adalah keunggulan sebuah produk dibahas khusus, ulas khusus. Misalkan juga sekarang yang lagi keren adalah menggunakan Reels. Saya pernah ngeliat tuh Bu, jadi dia memakai konsep Reels. Kalau Instagram Reels 30 detik atau TikTok. Jadi bisa aja buat satu video pakai handphone selama 30 detik, kemudian diedit, bisa pakai CapCut dan semacamnya. Dan kemudian kita kasih tahu kelebihan produk tersebut. Misalkan kekonyolan produk kompetitor apa diulas di produk ini. Misalkan kayak contoh boros gitu ya. Katanya motornya boros ya pada zaman sekarang. Siapa bilang nih, lihat nih motor ini. Enggak kan? Iya dong, mereknya apa dulu. Misalkan contoh kayak gitu. Nah, jadi bikin konten-konten yang lucu, konten-konten yang berharga yang membuat orang Kalau saya paling gampangnya kalau berbicara motor, coba tuliskan dulu, sebenarnya bukan motor saja, semua produk ya. Tuliskan 3 fitur unik dari produk itu. Misalnya fiturnya apa, saya nggak ngerti motor ya. Jadi misalnya fitur uniknya apa? Saya ambil contoh, saya tahu karena pernah ngajar di salah satu corporate, produk fitur uniknya adalah dia pakai alat itu Bu. Ngecek kerusakan, kalau ada kerusakan apa, mati jarak jauh, itu ada loh satu motor Bu. Jadi menarik gitu. Jadi itu salah satu fitur uniknya. Misalkan ngebahas apa, motornya dicuri. Ya nggak, motornya dicuri gimana? Bisa dilacak atau dimatikan jarak jauh. Kan ada tuh yang kayak gitu konyol-konyolan ya. Lagi bawa motor, terus kemudian ada pura-pura nolong orang, terus motornya diambil sama orang, dikebut, kemudian jarak jauh dimatiin. Kok motorku mogok, kan lucu ya? Nah, itu bisa jadi konten sebenarnya. Jadi banyak keunggulan dari produk kita itu yang dibuat menjadi sebuah konten. Kalau itu bermain di Instagram.
Oh, oke. Berarti Instagram. media sosial ya? Berarti bukan Media langsung sosial. promosi, misalnya Tidak. dijual murah motor. Lupakan lah. Kalau itu semua orang juga bisa Oke. melakukan itu gitu loh. Jadi bikin sesuatu yang unik sampai orang tuh kalau perlu muka kita tuh jadi barometer yang buat mereka mengingat, aku suka nih sama sales ini, aku mau beli sama dia kayak gitu. Jadi buat kayak konten itu satu. Yang kedua, jadi kalau mama sudah bermain itu, kita juga bisa melanjutkan dengan digital selling, Bu. Misal contoh, kita mau targetin ke komunitas tertentu atau orang tertentu, kita pakai rumus digital selling, rumusnya 10-10-10, itu udah pernah dibahas tuh. Yaitu adalah kita mengejar sasaran siapa, kita lakukan 10 like. Oh iya. Betul kan? Kita 10 like kepada orang yang kita tertarget, bukan 10 boom like hari itu loh ya. Jadi 10 like dalam 10 hari, kemudian kita ada komen. Nah kayak contoh nih, saya kebetulan lagi ngincer ada salah satu direktur ada di Instagram, Bu. Oh, oke. Jadi yang saya lakukan di Instagram tersebut sama, saya melakukan like, kemudian saya komen, kemudian kebetulan hari ini dia lagi mempromosikan tentang UKM atau bisnis jiwa entrepreneurship kayak gitu loh. Itu saya komen gitu loh. Jadi sampai saya bikin 10 kali, sampai tuh direktur tuh notice kepada saya pada saat notice. Sekarang udah berapa kali ya saya? 3 kali like, baru 3 kali like. Nah nanti kalau sudah 3 kali biasanya sampai 7-8 kali, mereka mulai notice. Setelah notice, baru kemudian dia menyapa saya sapa balik, tapi jangan jualan dulu. Kebanyakan sales enggak kan? Langsung jualan. Nah kemudian sampai suatu saat kita mulai masuk ke media baru direct message kalau sudah sapa-sapaan, udah ngobrol. Perkenalkan diri tapi jangan jualan. Tapi hanya like aja gitu. Like, comment. Atau Bu boleh nggak saya share? Kayak contoh tadi motivasi menurut saya bagus sih. Kalau mau saya share bisa share sih kalau saya mau lakukan. Kayak gitu. Nah itu adalah cara melakukan pendekatan untuk menjualan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Itu yang kedua. Yang kedua, nggak ada sih pada prinsipnya kalau cara jualan motor atau penjualan apapun di media sosial, permainannya cuma 2 itu. Atau paling ya itu sih. Oh iya, sama ada satu rumus lagi, Bu. Rumusnya adalah 502. 502 maksudnya adalah kalau kita mau posting sesuatu, pastikan kita melakukan komen kepada hashtag. Jadi misalkan contoh, hashtagnya adalah, saya nggak tahu ya kalau motor itu apa. Misalkan motoris gitu ya, ada hashtag motoris. Kita tahu itu banyak, kita klik gitu ya. Motor Indonesia misalnya contoh ya, atau pencinta motor Indonesia atau geng motor whatever apapun, diklik. Kemudian kita lihat kepada klikan hashtag tadi, kemudian masuk ke daerah recent, jadi yang hari ini. Kemudian mana yang posting paling banyak, itu dikomenin dulu, di like. 502 artinya 50. Jadi kita lakukan 50 kali. 50 kali. Jadi 502, 50 kali melakukan selama beberapa hari atau sekitar 1 atau 2 jam sebelum kita posting. Rumusnya kayak gitu. 50 kali selama 2 jam? Selama bisa dalam waktu 30 menit atau 2 jam gitu prosesnya. Jadi pada saat itu nanti mereka sudah suka sama kita, akhirnya mereka bisa jadi beli deh. Modal konsepnya kayak gitu. Oh, oke. Berarti ada 3 nih teman-teman. Ya, sahabat sales ya. Sorry, saya ralat. 502, mohon maaf ya. Mohon maaf tadi kedengeran bunyi WhatsApp. Jadi ini kebetulan kita pakai konsepnya pakai Zoom ya teman-teman. Jadi jangan heran nih pakai Zoom dalam satu frame. Biasanya kita pakai 2 kamera ya. Jadi yang penting kita masukin bikin konten. Jadi 502, sorry saya ulangi lagi, 50 pada recent yang paling terbaru. 2 itu artinya like dan komen. Oh, like dan komen. Dan dilakukan adalah 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah kita posting. Jadi 30 menit sebelum posting sama 30 menit sesudah posting kepada hashtag yang tertarget yang kita mau tuju. Oke. Berarti supaya bukan apa? hanya posting ya. Bukan. Tahu kita tujuannya? Like juga, kita komen juga ya. Supaya orang yang tadi di komen 30 menit, begitu dia baca tulisan, dia asumsikan kalau 30 menit dia baca, maka dia akan masuk ke postingan kita, dia ngelihat postingan yang tadi menarik itu, akhirnya bagus ya, dia follow. Itu tujuannya sebenarnya. Menarik ya? Ya, menarik ya teman-teman ya. Sebenarnya jualan nggak sulit ya, nggak sulit kan? Berarti itu termasuk soft selling ya? Soft selling banget, jadi orangnya follow, kemudian yang penting kuat bikin kontennya aja, selama kuat. Jadi kayak contoh ya, walaupun kita di Bali sekarang gitu ya, di Bali, di daerah Tabanan, ini namanya di Bali Beach Glamping gitu ya, tempatnya bagus banget, kayak tenda-tenda gitu ya. Tenda pramuka. Bukan lah, tendanya tenda bagus, ini tenda mewah. Dan
Itu pantai di belakang sana ada pantai, cuman nggak kelihatan dari sini, nggak kelihatan. Mungkin nanti ya kita bikin. Ya nanti kalau cuman suaranya kencang banget ombak, jadi nggak mungkin kita buat di sana, yang ada nanti suara ombak doang yang masuk ya. Dan itu maksudnya gambarannya bagaimana membuat sebuah, tetap bagaimanapun kita tetap membuat konten, karena jangan sampai nggak membuat konten, akibatnya nanti follower yang lagi kita kejar itu bisa jadi hilang lama-lama kayak gitu. Nah cuman banyak kan orang sanggup nggak melakukan itu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih. Kalau ditanya, saya sambil kerja juga melakukan kan. Bahkan kayak TikTok ya. TikTok aja satu hari saya bikin 2 postingan. Tetap bisa mengerjakan, tetap ngelakuin. Kayak gitu. Oke. Berarti media sosial yang sahabat sales maintain, misalnya seperti Facebook, Instagram, TikTok gitu kan. Yang penting dikuatkan kontennya ya sahabat sales. Dan rajin aja. Rajin aja. Kalau nggak rajin sih repot ya. Rajin ya. Berarti butuh komitmen besar untuk rajin ya. Betul. Karena kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya dia bolong-bolong gitu ya? Ya kalau dia bolong-bolong, yang terjadi followernya akan turun. Dan lama-lama jadi nggak engage. Karena ketika kita masukin sering-sering, algoritma lagi ngebantu kita untuk naikin dulu awalnya. Jadi algoritma Instagram atau TikTok gitu ya, ataupun whatever YouTube, itu untuk ngebantu di awal untuk naik dulu. Itu dulu. Oke. Tadi dengan Nova ya? Nova. Sahabat sales ya. Jadi sahabat sales Nova berarti untuk iklan promo di media sosial supaya bisa menarik customer ya. Itu nggak promo melulu gitu ya. Nggak promo melulu. Cuman kita bisa kasih tahu apa keunggulan dari produk kita gitu ya. Betul. Dan kita berarti memberikan edukasi ya tentang produk kita. Betul. Gitu ya, mau ya? nggak mau. Kalau kita nggak ngelakuin ya sampai kapanpun ya walaupun ada yang bilang gini, aduh gua kalau mempromosikan perusahaan itu nanti diambil sama kompetitor. Enggak kok. Kadang-kadang customer suka dengan orang sales tertentu dan dia ngerasa familiar karena dia familiar juga akan produk kontak. kan tentu tidak semua produk sama ya. Pasti ada salah satu keunggulan dari produk itu ya, meskipun dia walaupun produknya sejenis gitu ya. Kayak sekarang juga kalau di saya tuh ada yang kontak saya pun bilang gini, coach, saya kemarin ada yang bilang gini, coach, saya kebetulan lagi bermain di dekat komplek perkantorannya Coach Arif. Saya bengong. Saya bilang dia nyebut satu daerah, saya nggak sebut siapa itu ya. Nyebut satu daerah, saya bilang, mohon maaf, kantor saya nggak di situ, kantor saya di situ. Oh, saya pikir, jadi di asumsi kepala dia adalah brand itu adalah si Coach Antoni Sarif selalu. Saya bilang nggak gitu, nggak. Oh, bukan ya, Coach ketawa hehe. Nah, itu saking melekatnya Coach Arif. Nah, makanya itu tujuan tadi dengan perusahaan-perusahaan itu adalah supaya si brand itu nempel sama si merek itu, si orang itu. Itu tujuannya sih. Itu membuat nempel itu nempel ya. Itu. Oke, Coach kira-kira berapa lama nih kalau misalnya dia harus bikin konten gitu ya? Saya jawab ya. Kuatin mental, mesti kuatin mental, berdoa, karena saran saya satu hari mesti buat 2 konten. Kalau Instagram cukup satu hari 1 konten. Nah, lakukan selama. Catat ya, sahabat sales. Selama, kalau mau nyerah, saya jawab 5 bulan. 5 bulan, sehari 2, bukan ngapa-ngapain, melakukan terus konsisten. 5 bulan, lakukan secara konsisten. Kalau 5 bulan nggak berhasil, baru boleh nyerah. Cukup 5 bulan aja ya. Ya, tapi dia bilang nanti keburu saya dipecat duluan sebelum masuk sana. Ya itu resiko kan. Artinya segala sesuatu yang kita tanam, suatu saat akan berbuah. Cuman buahnya kapan kita nggak tahu. Tinggal kuatin mental aja. Ya, karena kembali ke corporate ya, biasanya ada target. Iya, ada target per bulannya. Apalagi kalau motor bisa 3 bulan. 3 bulan. Biasanya kayak gitu. Apakah dengan waktu 3 bulan ini? Ya, mau nggak mau daripada ada hasil dibandingkan tidak melakukan apa-apa. Iya, betul. Ya nggak? Saya ulangi lagi, dibandingkan tidak melakukan apa-apa, ya jelas pasti udah nggak ada hasil. Betul dong? Iya. Ya, itu aja kayak. Sahabat sales ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, terutama dengan sahabat Nova ya dari Honda yang menanyakan tentang media sosial, promo di media sosial. Jadi tadi sudah ada ya sahabat sales, dia itu bikin konten. Nah, buat konten sehari tadi berapa kontennya? 2 lah. Nggak usah banyak-banyak lah. Kalau di Instagram 1 kali aja 1. Nah. Kalau bisa 2, keren. Nah, itu ya, sahabat sales ya. Bikin 2 konten. Ya, kalau memang mau cepat ya berarti harus 2 atau lebih gitu ya, Coach ya. Iya. Nah, jadi biar lebih cepat. Banyak yang tahu, oh ternyata si Nova yang jualan ini ya. Gitu. Ini orang lucu ya. Kayaknya orang ini pengetahuan ya. Kayaknya aku suka deh. Pokoknya ujung-ujungnya gitu. Ya, oke. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada.
demikian bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, langsung aja layangkan ke YouTube channel kita ya. Nah, Coach Arif, kalau misalnya ada yang mau tentang pelatihan selling kemana ya? Langsung masuk ke salesuniversity.id dan kalau mau dapat informasi lebih lanjut atau masuk WhatsApp group, silakan Anda ke bawah. Di sini di caption atau bukan di caption, deskripsi, itu ada link tree, tinggal diklik, itu bisa join langsung di Sales University di sana. Wah, keren. Jadi kayak contoh nih pertanyaan Nova itu dapat datang dari sana. Oh, oke. Jadi dia masuk ke WhatsApp grup kita dan kita bisa bincang-bincang di sana. Kalau topik yang menarik saya akan ulas di YouTube karena kalau di YouTube banyak banget yang komen, jadi saya nggak sempat untuk membaca memfilingnya gitu aja. Oke, ya. Jadi sahabat sales, nggak usah berkecil hati. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari sahabat sales yang bisa kita bawakan ke YouTube channel kita seperti itu ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, dengan saya Melani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, bye bye. Salam performance.